Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Permata, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Permata diberikan kesehatan selalu ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Suster Amel hari ini di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Nah sahabat Permata, sekarang kita sudah kedatangan dokter spesialis bedah plastik. Ada dokter Shelly Madonna, spesialis bedah plastik. Yuk kita sapa. Apa kabar dokter? Baik Kak. Sehat ya dok? Alhamdulillah Kak. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Jonggol dokter. Terima kasih Kak. Oke dokter, hari ini kita kan ada podcast tentang pelayanan bedah plastik nih dok. Saya mau tanya-tanya nih dok, untuk pelayanan bedah plastik itu sepertinya meliputi apa saja dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau bedah plastik itu bisa meliputi tindakan rekonstruksi dan estetika. Jadi kadang-kadang orang tuh berpikir kalau yang namanya plastik itu pasti selalu estetik. Sebenarnya nggak kayak gitu Kak. Jadi kalau bahasa plastik itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Jadi dia tuh dari kata plastikos Kak, yang artinya untuk membentuk dan merubah menjadi sesuatu yang lebih baik atau yang lebih menyerupai. Maksudnya itu adalah kalau dalam bidang rekonstruksi kita mengubah menjadi sesuatu yang lebih normal gitu Kak. Contoh tindakan rekonstruksi itu antara lain yang misalnya kelainan cacat bawaan lahir Kak gitu. Misalnya bibir sumbing lah yang paling simpel. Nah kalau itu kan berarti yang tadinya dia terbelah dua bibirnya gitu, jadi kita usahakan supaya dia menyatu supaya lebih menyerupai untuk bibir normal gitu. Nah sementara kalau bidang estetika sendiri mungkin orang lebih familiar saja yang mengubah sesuatu yang sudah oke menjadi lebih oke lagi sesuai yang diinginkan dengan pasiennya gitu kurang lebih. Oke dokter. Nah intinya kan bedah plastik itu ada perbaikan seperti itu ya dok ya. Nah sebenarnya apa saja dok yang bisa diperbaiki? Kan mungkin sahabat Permata bertanya-tanya gitu ya dok ya. Apa saja sih dok yang bisa? Kalau gitu, perbaikannya sebenarnya itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki Kak. Semuanya dokter ya. Bisa ya. Bisa Kakak. Mostly memang meliputinya kulit. Prinsipnya sama seperti tadi Kak. Karena untuk rekonstruksi itu bisa karena kelainan cacat bawaan lahir, bisa karena trauma, bisa juga karena misalnya karena rekonstruksi karena pos kanker gitu Kak. Jadi kalau yang namanya rekonstruksi ya dari atas sampai kepala tentu saja. Pokoknya bisa semua gitu ya dok ya. Dari atas sampai kaki maksudnya. Baik, dokter banyak yang bertanya-tanya juga nih dok. Sebenarnya kalau di bedah plastik itu bisa merubah bentuk hidung, bisa merubah kontur ini gitu dok, apa namanya muka Wajah. seperti itu wajah gitu. Itu gimana dok? Bisa ya dok? Sebenarnya kalau dibilang nanti misalnya ada yang request gitu, saya mau mirip artis siapa gitu ya, itu harus lebih disesuaikan ekspektasinya Kak. Karena misalnya ada yang bilang saya mau mancung banget hidungnya setinggi cita-cita gitu misalnya Kak ya, itu kan nggak mungkin gitu kan. Sementara dengan modal yang sekian gitu mau hidungnya mancung banget, itu memang harus ada penyesuaian ekspektasi. Tapi kalau dibilang mengubah, oke, bisa merubah. Merubahnya itu pun dengan bahan tertentu. Bisa juga menggunakan silikon, bisa juga menggunakan badan dari kita sendiri. Misalnya saya ambil sampel di hidung ya Kak. Kalau kita mau mancungin hidung itu, kita bisa menggunakan satu full implant. Full implant itu bisa taruh di batangnya plus di tingginya sini juga Kak. Itu full implant semua. Bisa juga implantnya di batangnya aja, atau yang di bagian bawahnya sini kalau melanya itu pakai dari tulang rawan telinga. Bisa juga kalau mau full semuanya dari tulang iga gitu. Cuman ya itu balik lagi, semuanya disesuaikan dengan wajah dan proporsional tubuh dan bentukan awalnya bagaimana gitu. Betul, jadi kayak biar tidak timpang gitu ya dok. Betul. Ya. Nanti awalnya seperti apa terlalu mancung gitu kan, jadi malah tidak dilihatnya tidak estetik, tidak baik seperti itu ya dok. Karena kadang-kadang ada juga orang yang malah kaget sendiri gitu, nextnya. Malah sempat ada yang bilang begitu ngaca tuh nanti dia bingung, ini kayak bukan saya ya, ini gimana ya caranya supaya balik lagi loh gitu kan. Karena awalnya padahal sudah minta seperti itu ya dok. Makanya itu penting banget untuk konsultasi dan itu memang harus yakin banget gitu pasiennya. Ini kalau untuk pasien estetik ya, kalau rekonstruksi nggak terlalu. Kalau untuk estetik itu benar-benar kalau memang perlu banget
gitu, kita biasanya memang kita konsulkan juga ke bagian psikolog Kak, atau psikiater gitu. Karena jangan sampai pasiennya merasa sekelarnya itu dia masih nggak puas juga. Nanti kalau dia nggak puas juga kan jadi ngubah-ubah terus, atau malah ngerasa bukan dirinya, jadi malah ada masalah gitu ke belakangnya. Baik, tapi sempat ada nggak dok pasien yang seperti itu dok? Jadi dokter menemukan pasien yang seperti ini, nanti kurang lagi, semua ya diperbaiki. Ada sih kayak ada aja ya dok. Ada aja, makanya kenapa saya bisa bicara gini, karena udah berapa kali ada yang kayak gitu. Sempat ada yang masih usianya muda tapi udah minta pengencangan kulit muka. Karena kalau misalnya kita kencangin kulit muka, kita kan operasi maunya tuh ada perubahan lah gitu kan. Sementara kalau masih muda udah ini tuh mau ngencengin apa gitu kan, jadi nggak kelihatan before afternya tuh gimana gitu kayak. Nah jadi kalau nanti dia bisa bilang juga nggak ada perubahan juga, ya orang sebenarnya memang masih muda juga, mau ngomong apa gitu. Betul. Baik, seperti itu ya dok ya. Jadi untuk konsultasi ke psikolog atau dokter itu juga perlu ya dok ya. Nah, kalau diperlukan. Oke deh dok. Untuk kriteria nih dok, bedah plastik yang bisa dilayani di Rumah Sakit Permata Jonggol ini, dokter apa saja yang bisa dilayani? Kriterianya sama seperti tadi semuanya, rekonstruksi dan estetik gitu. Kalau rekonstruksi itu mostly misalnya kita punya luka di wajah, saya sih yakin semua dokter bedah, semua dokter umum IGD pasti semuanya bisa menjahit gitu. Cuman kalau misalnya mau lebih menghaluskan skar, bekas luka gitu, mungkin bisa dikerjakan sama bedah plastik gitu. Atau misalnya ada skin loss, ada rosoface bagian tubuh yang tidak tertutup kulit, itu biasanya juga untuk penutupan defeknya itu sering dikonsultan sama bedah plastik juga gitu. Baik. Jadi agak biar lebih estetik ya dok ya, terus lebih lebih rapi atau biar lebih tersamarkan mungkin. Lebih tersamarkan. Oke deh. Nah dok, untuk layanan bedah plastik sendiri sebenarnya bisa di cover sama BPJS nggak dok? Itu suka ditanyakan juga. Di cover BPJS panjang dia memang ada masalah gangguan fungsi Kak gitu. Jadi kalau misalnya yang suka datang itu sebenarnya kadang-kadang keloid di telinga gitu. Keloid di telinga itu kan sebenarnya dia memang mengganggu gitu ya, karena dia besar gitu. Hanya saja kalau misalnya keloid itu terjadi karena tindikan sendiri, misalnya di laki-laki, itu kan berarti kalau di kriteria BPJS ada yang karena kesalahannya dibuat sendiri, nanti suka nggak di cover Kak kalau kayak gitu. Tapi mostly sebenarnya kalau dia fungsinya terganggu biasanya di ACC sama BPJS-nya. Oke, jadi untuk di cover BPJS tergantung nanti dari fungsinya itu sendiri ya dok, mengganggu atau tidak. Jadi kalau misalkan cuma karena estetik saja mungkin itu tidak di cover sama BPJS ya dok. Nah itu dia sahabat Permata untuk bincang-bincang kita dengan Dr. Shelly, spesialis bedah plastik. Untuk sahabat Permata yang mau konsultasi lebih lanjut, boleh silahkan datang saja ke Rumah Sakit Permata Jonggol. Ada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu di minggu pertama dan ketiga ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi operator kami di 0857 106822. Nah demikian tadi podcast kita tentang pelayanan bedah plastik di Rumah Sakit Permata Jonggol. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan informasi dan kesehatan di Rumah Sakit Permata Jonggol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.